Ya, selamat datang di Ruang 3 Official, dan untuk kali ini kita akan membahas putar desain rumah yang ada di belakang saya ini ya. Ini ada rumah sederhana ya, rumah minimal sederhana, dan ini kebetulan memiliki beberapa spesifikasi yang ya bisa dibilang murah ya. Jadi nggak pakai material yang high end atau istilah material yang standar-standar ya. Jadi biasanya dipergunakan untuk rumah-rumah sederhana seperti itu. Oke, sebelum kita lanjut untuk pembahasan video kali ini, jangan lupa like, comment, dan subscribe. Dan ketika video ini berguna bagi teman-teman semua, bisa dibagikan atau di-share kepada teman-teman yang lagi butuh pembangunan, butuh inspirasi ketika mau pembangunan ya kan. Pembangunan baik itu rumah, gedung, villa, dan lain sebagainya yang berkaitan dengan konstruksi ya. Oke, ikuti terus Ruang 3 Official karena kita akan selalu membagikan desain-desain yang bisa menginspirasi teman-teman semua, baik itu desain bangunan, rumah, gedung, dan lain sebagainya, sehingga bisa berguna bagi teman-teman semua. Oke, kita lanjut langsung pembahasan pada inti dari kali ini ya. Ini ada rumah, nah seperti ini, dengan luasan kurang lebih lebarnya hampir 10 meter ya. Cuma untuk panjangnya ini kecil ya rumahnya ya. Panjangnya ini sekitar ya, kalau bangunan full dari sini ke sini ini sekitar 9 meter ya. Jadi ada sisa tanah sekitar 2 meter. Kalau dari pagar sampai sini ini 11 meter, dan panjangnya dari sini ke sini, panjang untuk bangunannya ini kurang lebih sekitar 9 meter. 9 sampai ya 9 meteran. Ini sampai ke sini ini nambah sekitar 1 meter. 10 meter lah seperti itu. Dan bangunan ini memiliki konsep yang sangat-sangat sederhana ya, karena ada sisa tanah, dan juga dari permintaan customer itu mintanya yang pembangunannya itu nggak rewel, nggak ribet. Jadi dari segi material bisa dicari dimanapun itu ada. Nah, contohnya seperti cat itu kan dimana-mana ada, dan juga seperti ini kan ini menggunakan keramik ya ini teman-teman, nggak pakai yang batu alam tempel itu kan nggak pakai. Jadi saya rasa yang motif seperti ini di toko bangunan dimanapun tuh ada seperti itu. Jadi ini benar-benar menggunakan material yang sangat-sangat efisien, yang sangat-sangat mudah dicari ya. Oke, kita langsung lanjut pembahasan di depan dulu ya. Ini kebetulan untuk pintu dan jendelanya juga menggunakan aluminium ya kan, dengan finishing powder coating yang warnanya abu-abu seperti ini ya. Sama mulai dari sini, dan sini itu sama, entah jendela dan pintu dan lain sebagainya itu menggunakan ini ya, aluminium ini ya, untuk kusen, pintu, dan jendela. Dan juga ini ada roster ya, roster angin-anginnya ini ya, roster angin-angin yang panjang yang sudah ada untuk rumah tawon itu kan, yang berat itu loh, seperti itu. Jadi supaya ketika serangga atau debu masuk itu nggak sampai langsung masuk, seperti serangga kecil itu kan yang bisa mengganggu gitu. Dan juga kalau kita lihat dari depan sini ada untuk keramik ya, keramik luar ya, keramik outdoor seperti ini ya. Dan ini untuk bagian garasi mobil, ini bisa muat untuk 2 mobil ya teman-teman ya, yang satu mobil kecil, yang satu mobil sedan itu bisa. Atau kalau misalkan mau ditasi sepeda motor ini sampai sini masih bisa ya, ini bisa sampai beberapa motor ya seperti itu, bus. Oke, kita langsung lanjut aja masuk ya ke dalam ya. Ini kita langsung menuju ke pintu utama dulu. Nah, ini langsung kita disambut dengan ruang tamu. Nah, ruang tamunya sangat sederhana banget ya teman-teman ya. Dan ini ada hijau-hijaunya, ini pemanis ya teman-teman ya. Ini hijau-hijau hanya dipakai di pinggiran-pinggiran ini, pinggir-pinggiran jendela. Yang lainnya menggunakan full warna putih dan warna krem di sebelah sini. Ya, ini juga ada kabinet biasanya untuk naruh-naruh kunci mobil, sepeda motor, dan juga ini ada laci-laci misalnya untuk rekakas dan lain sebagainya. Nah, kalau misalkan ada tamu datang bisa langsung duduk di sini ya teman-teman. Kalau misalkan mau lebih bagus lagi, di sini mau dikasih sekat juga bisa. Sekat yang sekat yang minimalis itu kan yang bisa dibongkar pasang. Dan di sini ada ruang makan sederhana ya. Ini untuk ya kapasitas 2 sampai 3 orangan. Di sini 1, 2, dan 3.
Kebetulan contohnya untuk di sini ini cuma untuk dipakai 2 orang aja ya kan. Terus kita lanjut menuju ke dapur. Nah ini dapurnya seperti ini teman-teman. Jadi ketika belanja misalkan masak-masak itu kan keluar masuknya nggak lewat sini, jadi tamu itu nggak bisa langsung lihat ke sini ya teman-teman ya. Jadi apa namanya, kalau bisa dikasih sekat aja nggak apa-apa, tapi karena ini untuk display aja ya sudah nggak apa-apa. Nanti ya buat inspirasi teman-teman semua ketika mau bangun, alangkah lebih bagusnya dikasih seperti itu. Oke, jadi fungsinya ini ketika beli-beli makanan itu kan nggak sampai riwa-riwi di depan sini kan, nggak etis gitu kan. Jadi kalau misalkan ada tamu di sini, nanti kalau misalkan masuknya dari sini bawa makanan, kan kadang orang itu bilang aduh nggak usah repot-repot gitu kan. Jadi menghindari hal seperti itu. Jadi maka dari itu ada pintu akses dari samping sini ya. Jadi pintu akses ini bisa diakses dari dari garasi mobil atau carport ya. Nah untuk carport ini bebas ya, mau dikasih untuk kanopi juga bisa, ini bebas ya. Oke, kita lanjut masuk ya. Ini saya praktekkan dulu, masuk dari sini menuju ke dapur. Nah, lebih dapurnya seperti ini teman-teman, bisa dilihat ya. Dapurnya seperti ini, lantainya kebetulan juga menggunakan epoksi dengan motif granit. Nah sekarang ini kan lagi populer ya lantai epoksi ya. Jadi karena sekarang ini modelnya itu dimiripkan kayak marmer itu kan, nggak ada natnya gitu kan ya, modern lah seperti itu. Dan kalau misalkan teman-teman bisa lihat sendiri di sini, ini ada pencahayaannya yang maksimal ya, dengan untuk desain jendelanya yang tinggi-tinggi seperti ini ya, tinggi-tinggi guru seperti ini, memberikan fungsi bangunan lebih cerah gitu kan, pencahayaan bisa lebih maksimal. Nah, ini sebelum kita masuk ke kamar 1 dan kamar 2 ini kita coba masuki ke pintu akses ke belakang. Nah jadi ini rumahnya ini multifungsi ya, ada pintu akses samping dan pintu akses belakang. Nah ini masih ada tanah sisa cukup besar ya teman-teman ya. Nah ini cocoknya ini cocoknya biasanya untuk pedesaan ya. Jadi kalau misalkan mau dikasih kayak kandang ayam, perkebunan ya, kecil-kecilan di sini, atau mau dikasih kolam ikan, kolam renang dan lain sebagainya tuh saya rasa masih cukup luas ya di sini ya. Iya, seperti ini. Tinggal diatur aja nanti. Dan di sini kebetulan nanti itu ada ruang untuk cuci ya kan, ruang laundry itu kan biasanya outdoor itu kan dikasih kayak tempat cuci itu loh kan, mesin cuci dan juga untuk jemuran dan lain sebagainya, ini bisa di sini. Ya cukup lebar ya ini rumahnya ya. Ya coba kita masuki ke dalam ya, masuki ke dalam lagi. Nah kalau kita lihat dari sini, nah ini kan ada pencahayaan dari atas juga ya, jadi biar bisa maksimal pencahayaan dan hemat listrik juga seperti itu. Jadi kami selalu memberikan desain seperti ini agar supaya bisa hemat listrik, ramah lingkungan dan juga lebih hemat. Jadi nggak sampai 24 jam listrik itu harus hidup gitu kan. Kadang kan ada desain rumah itu yang ada sebuah ruangan atau beberapa ruangan yang perlu dikasih pencahayaan. Nah itu sebenarnya keliru ya, eman banget dari segi kesehatan, dari segi kehormatan, itu juga berpengaruh banget ya seperti itu. Karena orang kekurangan cahaya matahari itu juga kurang bagus, dan juga ketika suatu ruangan kurang pencahayaan itu juga kurang bagus ya, aura negatif dan lain sebagainya tuh mesti ada di dalam ruangan tersebut seperti itu. Oke, kita lanjut lagi. Nah ini ada pintu 3 ya, ini ya 3 pintu ya, apa aja di dalamnya. Nah kita langsung lanjut masuk. Nah ini ada kamar belakang dulu, kita masuki ya. Nah ini ada kamar belakang seperti ini. Kamar belakang ini bisa difungsikan untuk kamar anak ya, bebas ya. Ini ada jendelanya juga, ada kordennya, dan ada televisi. Nah seperti ini ya, ini cukup besar ya teman-teman ya. Kalau untuk panjang dan lebarnya ini kurang lebih 4 kali 4 meter ya ini ya. Untuk denahnya, untuk panjang dan lebar kamarnya ya. Karena orangnya suka yang luas di bagian kamar ya. Kalau untuk ruang tamu dan lain-lain itu nggak terlalu penting, katanya seperti itu ya. Sudah kita bikinkan sedemikian rupa
Oke, kita keluar dulu. Nah, ini kita coba langsung ngakses menuju ke pintu samping sini. Ada apa ya? Nah, ini ada toilet. Bentar. Nah, ini toiletnya seperti ini. Nah, toiletnya nih standar ya, semua sama ya. Jadi kita bikinkan sama semua. Ini ada wastafel ya. Tidak lupa wastafel di sini, bagian sini ya kan. Terus ada untuk toilet duduk, dan di pojokan sini ada untuk shower, dan ini ada kaca tempered penghalang antara toilet duduk dan juga shower. Jadi ketika mandi nggak sampai nyurat ke sini. Ya seperti itulah untuk desain spesifikasi kamar mandi ya. Ini saya rasa ya standar aja seperti itu. Oke, kita lanjut dulu menuju ke bagian sini ya. Ini ada kamar depan, kita masuki dulu ya. Nah, ini untuk kamar utamanya di depan sini. Nah, ini kebetulan kita simulasikan menggunakan single bed juga ya. Jadi nanti biar terkesan lebih luas, nanti jadi bisa perkiraan misalkan ditambahi untuk yang master bed yang besar itu bisa sampai sini ya. Bisa teman-teman perhatikan ini kursor saya ya. Jadi kurang lebih nambahnya sekitar segini kalau untuk yang isi 2 itu ya. Yang ukuran 160 sama 180 kali 200 itu kan. Iya, seperti itu. Nah, ini ada meja kerja seperti ini ya. Dan juga ada akses pintu ini ya. Mohon maaf bukan akses pintu, akses jendela ya. Jendela menuju ke depan ini ya, biar kelihatan vegetasi tanamannya. Jadi lebih fresh, bangun tidur bisa langsung melihat seperti ini. Ada televisinya juga dan ada laptopnya juga di sini untuk ruang kerja ya kan. Tidak lupa untuk lemarinya seperti ini. Ya kurang lebih untuk desain kamarnya seperti ini ya teman-teman ya. Nah, ini untuk hiasan dindingnya kurang lebih seperti ini. Ini wallpaper semua ya. Oke, kita lanjut aja keluar ya. Sepertinya sudah cukup selesai ya. Ini untuk desain rumahnya ini sangat sederhana dan minimalis ya. Coba ini saya bukakan dulu untuk denahnya. Kalau dari atasnya seperti apa? Sebentar ya. Ya. Sebentar, saya bukakan dulu untuk denahnya. Nah, ini denahnya sudah saya hide ya untuk yang bagian atap. Jadi teman-teman bisa langsung lihat untuk sebentar. Untuk ini denahnya. Nah, ini untuk denahnya teman-teman bisa dilihat sendiri ya. Ini saya coba miring sini aja ya. Karena ini bangunannya melebar ya, bukan menyamping ya, bukan memanjang ke belakang tapi melebar ke samping. Nah, seperti ini. Tapi untuk desain denahnya seperti ini teman-teman. Jadi mungkin bisa buat inspirasi teman-teman semua ketika membangun rumah, sehingga dengan luasan yang sama ya. Jadi luasan bangunan yang total sekitar 9 meter ya, panjangnya 9 meter dan lebarnya 9 meter dan panjangnya ke belakang itu sekitar hampir 10 meter ya, seperti itu. Dari sini ya, bukan dari atap ya, tadi itu saya hitung dari atap seperti itu ya. Kurang lebih seperti ini ya teman-teman ya, bisa dilihat sendiri ya. Jadi ini saya render sebentar biar teman-teman bisa lihat langsung ya. Nanti di video akhir gak perlu repot-repot teman-teman, biar nanti lebih enak gitu kan. Jadi nanti ada view rendernya juga di akhir video. Nah, ini kalau misalkan kita lihat dari depan, ini akseskan pintu dari sini ya kan, masuk ya. Baru nanti kita menuju ke ruang tamu dulu. Nah, setelah kita jalan-jalan di ruang tamu ini, kita langsung dikasih akses menuju ke ruang makan, dan ini ada pintu akses menuju ke taman belakang atau teras belakang ya kan. Dan juga di samping sini ada untuk khusus dapur ya. Dapur dengan ukurannya 3x3 ini, 3x3 meter seperti ini, dengan sudah ada kitchen set custom seperti ini ya. Dan juga ada pintu akses dari sini, carport ya, carport menuju ke dapur ini ya. Jadi nanti ketika ada tamu, misalkan bawa barang-barang kan nggak repot gitu kan, nggak sampai riwa-riwi di depan sini kan, juga nggak etis kalau misalkan ada tamu gitu kan. Jadi membuat tamunya itu nggak nyaman gitu kan, seperti itu.
dia ada tamu, ada pintu seperti ini sangat-sangat berguna ya teman-teman. Atau bisa akses juga dari belakang sini ya. Tapi kalau dari belakang sini nih, kalau misalkan nggak ada sekatnya seperti ini, agak kebingungan. Nah, fungsinya seperti itu tadi. Oke, setelah ini selesai kita review, lalu kita langsung masuk menuju ke kamar belakang. Nah, ini kamar belakangnya seperti ini teman-teman. Nah, untuk jendelanya ini bisa ngakses menuju ke sini belakang sini ya. Jadi view-nya view taman belakang, dan juga ini ada untuk televisi dan lain sebagainya ya. Ini bisa multifungsi ya. Ya. Dan juga ketika kita keluar, kita langsung disuguhkan dengan toilet. Nah, ini toiletnya ini ada di sini ya, di tengah-tengah antara kamar depan dan belakang ya, seperti ini ya, dengan lebar panjang sekitar 2x2 meter ya, kecil ya. Mohon maaf, 1,5 kali 1,5 ya, ini ya, 1,5 kali 1,5 2 meter lah. Ini nambah sekitar 1 meter. Kemarin itu kan mintanya 1,5 kali 1,5, cuman karena mintanya dikasih wastafel, nah kita tambah lagi jadi 2x2 seperti itu. Kita lanjut lagi menuju ke kamar sini. Nah, ini kamar depan yang terakhir ya. Ini ada untuk kasur ya, single bed. Nah, kalau misalkan mau dikasih double bed juga bisa, hanya simulasi aja ya nanti ya. Jadi teman-teman semua, kalau misalkan mau didesain ulang untuk interiornya itu bebas seperti itu ya. Kurang lebih untuk desain denah kali ini seperti ini ya teman-teman ya. Ya, semoga bisa berguna dan bermanfaat bagi teman-teman semua. Iya, ini coba saya seperti ini. Nah, ini pencahayaan, nah seperti ini. Nah, seperti inilah mungkin untuk denahnya kali ini ya. Dan terima kasih telah menonton video ini hingga selesai, dan semoga bisa bermanfaat bagi teman-teman semua. Ikuti terus Ruang Tiga Official, karena kita akan selalu membagikan berbagai macam informasi, inspirasi berupa desain rumah, desain gedung, bangunan, dan lain sebagainya yang berkaitan dengan konstruksi. Oke, sekali lagi terima kasih telah menonton video ini hingga selesai, dan sampai jumpa di video selanjutnya. Saya doakan semoga teman-teman bisa membangun rumah sesuai dengan apa yang diimpikan, sesuai dengan apa yang diinginkan. Terima kasih dan salam sukses.